Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video kami, kelompok observasi teknologi pendidikan dari kelas 3 MPIA yang beranggotakan Abdul Aziz, Andini Prasetyani Asih, Anggi Setiani, Saik Baihaki, Sekar Amelia Putri, Sri Wahyuni, dan Zulfatus Soraya. Kami akan sedikit menceritakan apa yang kami amati di tempat observasi kami. Sekolah Menengah Kejuruan Muhammadiyah 1 Purwokerto merupakan salah satu SMK di Purwokerto yang mempunyai visi mewujudkan peserta didik yang unggul, mampu menjadi generasi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, kreatif, jenius, dan berjiwa teknopreneurship. Sekolah ini terletak di Jalan Laksda Yosudarso nomor 9 Pasir Kidul, Kecamatan Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Dengan akreditasi baik, SMK Mutu Purwokerto menyediakan 5 pilihan jurusan bagi siswanya. Di antaranya, jurusan Broadcasting atau BC, jurusan Akuntansi Keuangan Lembaga atau AKL, jurusan Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis atau MPLB, jurusan Teknik Komputer dan Jaringan atau TKJ, serta jurusan Otomotif. Dengan pengetahuan dan keterampilan yang didapatkan selama 3 tahun pembelajaran, jika ditekuni dengan baik, seorang lulusan SMK jurusan Akuntansi dan Keuangan Lembaga bisa menjadi seorang akuntan profesional. Banyaknya peluang kerja bagi lulusannya membuat jurusan ini masih banyak diminati hingga saat ini. Bahkan, semboyan SMK bisa akan mencetak lulusan jurusan AKL dapat melanjutkan pendidikan profesi akuntansi untuk dapat membuka praktik akuntan sendiri. Sebanyak 570 siswa dengan 270 siswa laki-laki dan 300 siswi perempuan tersebar di 5 jurusan yang terdapat di SMK Mutu Purwokerto. Untuk jurusan Broadcasting sendiri ada 106 siswa. Jurusan Akuntansi Keuangan Lembaga atau AKL terdapat 78 siswa. Jurusan MPLB atau Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis terdapat 144 siswa. Jurusan Teknik Komputer dan Jaringan atau TKJ terdapat 118 siswa dan jurusan Otomotif sebanyak 124 siswa. Jurusan Broadcasting adalah sebuah jurusan yang mempelajari bagaimana teori dan praktek dalam menciptakan program untuk disiarkan melalui media massa, yaitu televisi dan radio. Selain itu, juga saat ini semakin berkembang new media melalui internet. Jadi, dengan adanya jurusan ini, siswa SMK Muhammadiyah 1 Purwokerto bisa menyalurkan ide dan kreativitasnya menjadi sebuah karya yang berguna bagi bangsa dan negara. Dari Bapak Ibu Guru ngasihkan tugas, silakan buat video profil sekolah atau video pembelajaran apa gitu. Terus kalau semisal desain biasanya untuk anak-anak dan seringnya itu editing seperti juga cuma poster buat ini, kemudian termasuk buat informasi. Misal editing ini kan kadang cuma beberapa anak, masih kurang ada perjuangan yang lain.
teknologi pendidikan bisa diartikan sebagai pegangan atau pelaksanaan peserta didik secara sistematis. Sebagai sebuah proses teknologi pendidikan bersifat abstrak, dalam hal ini teknologi pendidikan bisa dipahami sebagai suatu proses yang kompleks dan terpadu yang melibatkan orang, prosedur, ide, peralatan, dan organisasi untuk menganalisis masalah, mencari jalan untuk mengatasi permasalahan, melaksanakan, menilai, dan mengelola pemecahan masalah tersebut yang mencakup semua aspek belajar manusia. Kemudian, terdapat 3 prinsip dasar yang perlu dijadikan acuan dalam pengembangan dan pemanfaatan teknologi pembelajaran, yaitu 1. Pendekatan sistem, 2. Berorientasi pada peserta didik, 3. Pemanfaatan sumber belajar semaksimal dan sebervariasi mungkin. Program SMK Pusat Keunggulan bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang terserap di dunia kerja atau menjadi wirausaha melalui keselarasan pendidikan vokasi yang mendalam dan menyeluruh dengan dunia kerja. Sekolah yang terpilih dalam program SMK Pusat Keunggulan diharapkan menjadi rujukan serta melakukan pengimbasan untuk mendorong peningkatan kualitas dan kinerja SMK di sekitarnya. Untuk mencapai visi tersebut, keselarasan antara SMK Pusat Keunggulan dengan dunia kerja tidak hanya diwujudkan melalui MOU saja, tetapi harus berlangsung secara mendalam dan menyeluruh. Maka, dari itu metode pembelajaran dengan sistem Merdeka Belajar diterapkan di sekolah ini. Dan AKL, Akuntansi Keuangan Lembaga. Di sana terdapat beberapa komputer dan 1 proyektor. Adapun beberapa komputer itu digunakan oleh satu kelompok yang berisikan 3-4 peserta didik. Penggunaannya cukup efektif karena bisa bergantian antara proyektor dan komputer. Adapun proyektor sebagai penampilan isi pembelajaran dan komputer sebagai alat prakteknya. Di sini, keuntungannya lebih memudahkan siswa untuk mengajar kompetensi yang didapatnya. Sedangkan hambatannya hanya satu, yaitu ketika mati listrik itu pun harus ditangani cepat oleh ahli teknis. Solusi yang dapat dicapai adalah peserta didik menggunakan HP Android masing-masing ketika mati listrik. Karena kurikulum Merdeka mengacu kepada kompetensi, maka jurusan AKL ini akan lebih diterjunkan kepada dunia industri dengan teknologi pendidikan yang sudah mereka pelajari. Kalau praktek itu, ini kan tergantung mapelnya Mbak. Tergantung mapelnya. Jadi ini kan mapelnya namanya komputer akuntansi. Praktek komputer akuntansi. Jadi setiap pelajaran itu ya memang praktek, belajar praktek. Jadi membuat laporan keuangan menggunakan aplikasi Mayo versi 18. Nah, di sini itu kan ada proyektor itu berarti digunakan apa langsung? Mending kalau digunakan aja. Misalnya saya memperlihatkan secara pakai YouTube gitu ya, kan bisa itu ada misalnya ini membuat kartu persediaan. Itu saya bisa menayangkan sambil, kalau hanya dijelaskan itu kan kadang kurang paham. Nah, itu kita bantu dengan media proyektor, kita tampilkan bagaimana cara menginput kartu inventory. Laporan keuangan, jadi Mayo bisa pakai, kan biasanya perusahaan juga pakai Mayo. Iya. TKJ atau Teknik Komputer dan Jaringan adalah ilmu berbasis teknologi informasi dan komunikasi terkait kemampuan algoritma dan pemrograman komputer, perakitan komputer, perakitan jaringan komputer, dan pengoperasian perangkat lunak dan internet. Teknik komputer dan jaringan juga membutuhkan pemahaman di bidang teknik listrik dan ilmu komputer sehingga mampu mengembangkan dan mengintegrasikan perangkat lunak dan perangkat keras.
Program keahlian teknik komputer dan jaringan adalah membekali peserta didik dengan keterampilan, pengetahuan, dan sikap agar kompeten dalam menginstalasi perangkat komputer personal dan menginstal sistem operasi dan aplikasi, menginstalasi perangkat jaringan berbasis lokal, menginstalasi perangkat jaringan berbasis luas, serta merancang, bangun, dan mengadministrasikan jaringan berbasis luas. Lulusan program keahlian teknik komputer dan jaringan dapat menjadi teknisi komputer dan jaringan serta administrator komputer dan jaringan pada toko komputer, perusahaan, perkantoran, maupun instansi pemerintah, perusahaan jasa internet service provider, atau pada usaha perhotelan dan perbankan. Program keahlian manajemen perkantoran dan layanan bisnis atau MPLB merupakan program keahlian yang membekali peserta didik pengetahuan di bidang kesekretarisan, meliputi administrasi perkantoran, kearsipan, dan komputer. Maka, dibutuhkan sumber daya manusia yang berkompeten di bidang manajemen perkantoran yang sesuai dengan dinamika perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta tuntunan kebutuhan pasar kerja yang sesuai dengan standar kompetensi nasional maupun internasional. Kalau saat ini saya masukkan ke level TKP itu, anak ini harus mengaplikasikan materi yang sudah diberikan di kelas, yaitu mengenai aplikasi perangkat lunak, khususnya untuk hari ini yang Microsoft Word. Nah, untuk Microsoft Word itu kan diantaranya untuk pengertian surat-surat. Nah, sebelum anak-anak ini mengetik surat, terlebih dahulu saya berikan kecepatan untuk bisa menerapkan jari-jari itu di keyboard supaya kemetikannya betul. Karena selama ini kalau mengetik itu kan biasanya hanya 11 jari ya, lah ini betul-betul 10 jari itu diterapkan. Nah, nanti setelah itu baru kita dipraktekkan, anak-anak ini mempraktekkan mengetik surat, baik surat niaga maupun surat dinas, karena mereka kan setelah dari sini harus bisa mengaplikasikannya di dunia kerja. Itu yang dipraktekkan di PTKP. Terus untuk prakteknya itu apa saja? Misal satu kelas itu berapa kali dalam seminggu? Kalau khusus untuk mapel saya itu dalam 1 minggu 2 kali. Kelas ini hari Selasa dan Rabu. Waktu pelaksanaannya 6 jam pelajaran. Jadi dari jam 7 sampai jam 11.25. Itu seminggu 2 kali. Tidak hanya Microsoft Word aja, masih ada PowerPoint, Publisher, pokoknya Office. Ada hambatannya karena mereka ini kan di waktu SMP kan sama sekali tidak mendapatkan materi komputer. Nah, jadi pada saat mereka kesini ya harus betul-betul dari nol itu. Nah, kemudian untuk peralatan itu sendiri kadang karena komputer ini dipakai untuk seluruh jurusan MPLB, jadi beberapa itu ada yang ngeheng lah mas, rusak kayak gitu. Tapi nanti sih kita kan ada teknisi, insya Allah kendala itu bisa teratasi. Kayak udah maksimal tuh ya, lumayan kenapa lumayan ya, kadang bingung terus juga kadang langsung tapi dari pengampunya kayak gurunya itu udah maksimal kan, udah cuma dari diri sendiri kendalanya gitu ya. Ya, terus dari selama ini kayak bisa apa gitu, bisa ngerti, terus kami juga praktek pengetikan secara cepat, terus kayak ngerti bagian Word gitu, terus juga sebelum mengetik itu harus diatur semua Wordnya. Dan tidak ada terus hambatannya kayak dalam ini kan
tapi ya nah kayak misal hambatan kayak komputernya atau punya ya kadang komputernya lama loadingnya kadang nggak bisa dibuka tapi karena ada teknisi jadi bisa iya. Oke gitu aja, makasih ya. Iya sama-sama. Demikianlah hasil yang kami dapatkan dari studi lapangan yang kami lakukan di SMK Muhammadiyah 1 Purwokerto. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat dan bisa menjadi pelajaran bagi kita semua untuk terus berusaha mengembangkan pendidikan dengan memanfaatkan sebaik-baiknya teknologi yang ada. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kami pamit undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.